Tapi kalau sudah tidak ada damai, mencari kehidupan kan kita susah. Itulah positifnya pemilu. Jadi pemilu adalah proses suksesi kepemimpinan secara damai. Mungkin itu harapan saya ke masyarakat kita. Cie, 2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi di Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam. Yang dimana di setiap edisi Carito Basamo, kami akan selalu memberikan informasi-informasi menarik terkait pemilu. Perlu sahabat Bawaslu ketahui, tahapan pemilu serentak 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Tidak dapat kita pungkiri, setiap tahapan berpotensi terjadi tindakan yang bertentangan, melanggar ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Carito Basamo edisi kali ini akan membahas terkait pelanggaran atau penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Telah hadir bersama kita bintang tamu istimewa, Bapak Dr. Handus Eri Effendi, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Agam. Apa kabar Pak Eri? Baik. Baik, sudah siap ingin memberikan informasi dan menyapa sahabat Bawaslu di Carito Basamo kali ini, Pak? Oke. Mungkin untuk mengawali Carito Basamo kali ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana apa itu pelanggaran ataupun bagaimana penanganan pelanggaran pemilu itu. Oke, makasih Amel. Sahabat Bawaslu sekalian, bicara penanganan pelanggaran, sebenarnya kan ini wujud dari amanah undang-undang bahwa Bawaslu itu punya tugas, punya kewajiban melakukan proses mengawasi, mencegah, dan menindak dalam setiap pelaksanaan proses pemilu. Nah, penanganan pelanggaran bagian dari kegiatan penindakan atau penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam setiap prosesnya. Itu yang disebut dengan penanganan pelanggaran. Jadi peluang terjadinya kan bisa terbuka untuk di setiap tahapan. Maka setiap pelanggaran yang terjadi, proses penanganan dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, apa sih Pak jenis yang termasuk dengan pelanggaran dan bagaimana jenis dan bentuknya? Ya. Pelanggaran itu bisa dalam bentuk, ada 4 bentuk pelanggaran yang terjadi. Pertama, pelanggaran administrasi. Nah, kalau itu terjadi bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terjadi pelanggaran proses administrasi, proses, prosedur, dan tata cara yang sudah diatur oleh PKPU. Nah, itu disebut dengan pelanggaran administrasi. Kemudian ada pelanggaran etik. Pelanggaran etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Nah, ini diselesaikan oleh DKPP namanya, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Nah, penyelenggara yang sifatnya tetap itu diselesaikan oleh DKPP, sementara penyelenggara yang ad hoc seperti kalau di KPU PPK sampai KPPS, kalau di Bawaslu Panwascam sampai PTPS itu ditangani oleh KPU atau Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga ada pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana ini ditangani oleh namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri dari 3 unsur lembaga, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi untuk pelanggaran yang bersifat pidana. Kemudian yang terakhir pelanggaran undang-undang lainnya. Namun pelanggaran undang-undang lainnya ini proses terakhirnya itu tidak di Bawaslu. Ketika itu terjadi pelanggaran undang-undang lainnya, lembaga mana yang membawahi atau yang si pelanggar berada di instansi mana, maka lembaga instansinya lah yang nanti akan menyelesaikannya. Oh, begitu. Jadi ada 4 pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Yang satu kerjasama dengan 3 lembaga dalam bentuk lembaga sentra Gakumdu. Oke. Mungkin sahabat Bawaslu ingin mengetahui dalam penanganan pelanggaran, bagaimana masyarakat bisa mengajukan atau melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Bagaimana tata caranya, Pak? Oke, kita mulai dari sumber dari pelanggaran itu sendiri.
pelanggaran pemilu itu bersumber dari dua hal. Pertama dari temuan. Temuan itu bersumber dari hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Nah, itu kita sebut temuan. Kemudian yang kedua laporan. Nah, laporan ini bersumber dari masyarakat. Nah, dalam prosesnya Bawaslu ketika dia sudah diregister, semua proses itu sama sebenarnya. Apakah dia bersifat temuan atau bersifat laporan. Nah, kemudian untuk melapor perlu kita beritahu bahwasanya yang punya legal standing untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu itu ada 3. Yang pertama masyarakat atau yang sudah memilih hak pilih, itu masyarakat. Yang kedua adalah peserta pemilu. Yang ketiga pemantau. Nah, itu adalah orang-orang yang dapat melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Nah, khususnya bagi pelapor, bagi masyarakat, agar pelanggaran itu atau laporan pelanggaran itu kita bisa proses di Bawaslu, tentu harus memenuhi yang namanya syarat formil dan syarat material. Nah, Apa itu, Pak? Syarat formil untuk sebuah laporan itu adalah pertama pelapornya jelas siapa, itu juga dilengkapi dengan identitasnya sendiri. Kemudian yang kedua ada terlapor, ya. Yang ketiga tidak melewati waktu. Melewati waktu itu laporan yang kita bisa proses itu tidak lebih dari 7 hari sejak diketahui. Oh, berarti ada batas waktunya. Ada batas waktu. Jadi bisa jadi ketika masyarakat mengetahuinya sudah lewat dari 7 hari, yang lapornya tetap masuk, tapi dalam pleno kita itu tidak kita tindak lanjuti karena sudah melewati masa kadaluarsa penyampaian laporan. Kemudian ada syarat material. Syarat material itu ada uraian peristiwa, ada bukti, ada saksi. Nah, ketika tadi formil tidak terpenuhi walaupun lewat waktu, sementara materialnya ada, maka itu Bawaslu bisa menjadikannya sebagai informasi awal yang dapat kita proses, kita tidak lanjuti. Namun sering masyarakat tidak melengkapi formil dan material ini. Akhirnya kalau bahasa masyarakatnya sudah kita laporkan pun ke Bawaslu ternyata nggak juga ditindaklanjuti. Nah, sering laporannya tidak ditindaklanjuti adalah kita tidak terpenuhinya unsur syarat material dan formil. Nah, itu tata cara masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Nah, berarti hal yang paling penting itu adalah memenuhi syarat itu ya, syarat formil material. Nah, secara prosedur penyampaian itu bisa juga secara langsung ke kantor Bawaslu, juga bisa secara online. Oh, online. Nah, online. Jadi nanti kita akan terima itu dan berapa prosesnya. Apapun bentuk keputusan, apakah itu akan ditindaklanjuti atau tidak, Bawaslu punya mekanisme proses pleno untuk menentukan apakah sebuah laporan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Nah, itu tata cara yang harus ditempuh oleh masyarakat. Jangan sampai ya kita maunya melapor, kita mau berpartisipasi dalam pemilu, sementara ketika persyaratan, nah ini kan persyaratan itu ditentukan oleh Bawaslu, maka kita juga punya mekanisme itu. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk melapor tiba-tiba tanpa ada bukti dan syarat gitu ya, Pak ya? Ada prosedur lain sebenarnya ketika masyarakat memberikan informasi awal itu. Bawaslu sebenarnya bisa menindaklanjuti, tapi sering informasi awal yang disampaikan ke Bawaslu itu si pemberi informasi sering juga tidak lengkap, satu, kemudian tidak mau juga bersedia menjadi pelapor, tidak menyediakan bukti yang cukup, sehingga dalam proses penelusuran kita kan ketika menerima informasi awal kita ada waktu 7 hari juga untuk proses menelusurinya. Dalam proses menelusuri 7 hari itu kita mengumpulkan bukti-bukti untuk dijadikan sebagai sebuah temuan. Informasi awal kan nanti akan bermuara menjadi temuan oleh Bawaslu. Tapi ketika bukti-bukti dan hal-hal yang tadi memenuhi formil materi itu tidak terpenuhi, tidak cukup, tetap saja informasi awal tidak kita lanjutkan gitu. Nah, jadi itu adalah ruang lain bagi masyarakat ketika tidak melapor, tetapi ketika informasi dan bukti-bukti tidak cukup, ya tetap juga
terkendala untuk tidak proses ditindaklanjuti selanjutnya. ya, benar. Oke. Oh, jadi begitu tata cara untuk penanganan pelanggaran harus memenuhi syarat-syarat tersebut Harus ya Pak. memenuhi syarat-syarat itu. Kemudian kalau seandainya para masyarakat sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana proses kelanjutan penanganan pelanggaran di Bawaslu? Iya. Berarti kita tadi sudah di level kita anggaplah terpenuhi, Ya, kita anggap terpenuhi formil syarat dan formil material. dan material. Ketika formil dan material terpenuhi, maka Bawaslu akan meregister dugaan pelanggaran itu. Ketika kita meregister, maka tahap berikutnya Bawaslu akan memanggil para pihak, ya, akan memanggil pelapor, kemudian saksi yang diajukan, ya, kita akan lakukan klarifikasi untuk itu. Ada perbedaan sebenarnya proses antara pemilu dan pemilihan. Pemilu adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilihan adalah pemilu kepala daerah. Nah, secara proses sama sebenarnya, tapi yang berbeda adalah sisi waktu. Untuk penanganan pelanggaran pemilu, kita punya waktu 7 hari, dan ketika masih dibutuhkan bukti lain, itu bisa ditambah 7 hari lagi. Jadi dalam waktu 14 hari kerja. Sementara untuk proses penanganan pelanggaran pemilihan, waktunya hanya 3 hari tambah 2 hari. Tapi utamanya 3 hari. Ketika bukti-bukti sudah lengkap dan semuanya tercukupi, itu kita sudah mengambil keputusan lagi. Itu proses pertama. Jadi proses pertama kita adalah melakukan kajian. Melakukan kajian itu adalah mengumpulkan bukti, memintai keterangan para saksi, sampai kepada keterangan ahli. Nah, itu proses yang kita lalui. Setelah itu, jika dalam proses klarifikasi dan pengumpulan alat bukti terpenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggar, kalau seandainya pelanggaran pidana, di Sentra Gakumdu setelah melakukan klarifikasi dan kajian itu akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka penyerahan ke kepolisian. Itu kalau pidana. Kemudian kalau etik, khususnya ad hoc misalnya, maka kita juga akan mengeluarkan putusan seandainya bukti-bukti cukup dan keterangan-keterangan yang kita sudah peroleh memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka kita akan keluarkan peringatan atau sanksi kepada pelanggar. Nah, untuk ad hoc KPU yang sudah kita proses, kita akan sampaikan ke KPU Kabupaten untuk juga diproses pelanggar tadi. Nah, kemudian untuk pelanggaran undang-undang lainnya, kita contohkanlah terjadi pelanggaran netralitas ASN. Kajian itu akan kita teruskan rekomendasinya ke ASN. Kalau pelanggarnya kepolisian, kita akan serahkan hasil kajian kita ke kepolisian. TNI juga seperti itu. Jadi itu proses atau tahap yang kita lalui dalam proses penanganan pelanggaran. Jadi yang sulitnya kita sekarang kan masyarakat yang melaporkan ini sering tidak membawa saksi, tidak memberikan saksi yang cukup. Saksinya juga keberatan hadir. Akhirnya ya, kalau menurut Perbawaslu, ketika masa proses klarifikasi habis, Bawaslu memutuskan dugaan kajian dugaan pelanggaran dengan dokumen yang ada. Nah, akibatnya tentu sering tidak terpenuhi bukti-bukti, tidak lengkap tidak terpenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran, maka itu berakhir di situ. Nah, itu proses yang sering kita lalui. Nah, mungkin perlu kita informasikan juga, kita sebenarnya berharap sangat masyarakat itu mau melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu dengan bukti yang cukup, dengan saksi yang cukup. Berarti harus memenuhi semua syarat. Penuhi itu semua gitu. Jadi kan sudah Pak Eri sudah menginfokan bahwa pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi, ada kode etik, ada peraturan perundang-undangan, dan satu lagi ada pidana. Nah, kalau sekarang kan pelanggaran itu maraknya yang dikenal itu kayak money politik. Gitu. Kalau persoalan money politik ini masuk ke jenis dugaan pelanggaran seperti apa, Pak? Pelanggaran money politik persoalan ketika terjadi money politik itu adalah termasuk kepada pelanggaran pidana. Oh, pidana. Pidana. Nah, kesulitannya adalah kalau money politik itu susah dideteksi ya. Iya, susah dideteksi. Sebenarnya semua orang tahu
Money politik itu terjadi, semua orang tahu gitu. Tapi ketika dalam proses pembuktian kita mengalami kesulitan, terutama lagi dalam hal pemilihan. Penanganan pidana money politik di pemilihan itu dua-duanya kena ya. Pemberi kena, penerima kena. Oh, gitu. Akhirnya maksudnya di pemilu juga, di pemilu tidak. Di Undang-Undang Pilkada menentukan seperti itu. Calon kepala daerah yang memberikan barang atau uang dan bentuk lainnya agar dipilih atau tidak memilih calon tertentu, maka itu adalah yang digolongkan kepada pelanggaran money politik. Nah, si pemberi kepala daerah dan si penerima masyarakat menurut Undang-Undang Pilkada itu dua-duanya kena sanksi pidana. Nah, ini kan makin sulit lagi kita meminta masyarakat untuk melaporkan. Oh, Bapak menerima, iya. Oh, Bapak menerima, Bapak kena juga. Akhirnya kan tidak ada yang melapor terakhir gitu. Kecuali masyarakat yang melaporkan bukan orang yang menjadi saksi atau orang yang menerima gitu. Nah, si penerima dan si pemberi itu dapat sanksi pidana menurut Undang-Undang Pemilihan. jadi karena ada peraturan seperti itu, jadi tidak banyak yang paling sulit dalam pembuktian. Dalam pembuktian yang paling sulit. Ya, mudah-mudahan ini kita membangun kesadaran masyarakat lah. Kalau terlihat itu, ya sudah laporkan saja ke Bawaslu, dan ini ya tentu nanti berujung di Sentra Gakumdu untuk proses penanganan di pidana. Mungkin sebelum menutup sesi Cerita Basomo kita kali ini, apa sih harapan Bapak pada pelaksanaan pemilu serentak di 2024 ini? Tentu saja dari pemilu ke pemilu kita itu adalah bukti partisipasi masyarakat dalam pemilu, terutama dalam pengawasan. Kita berharap masyarakat mau melaporkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat terkait segala proses pelaksanaan pemilu. Artinya apa? Kepedulian masyarakat untuk mau melaporkan pelanggaran itu adalah dalam rangka menjaga kualitas demokrasi kita. Nah, masyarakat harus sadar pemilu itu adalah perwujudan daripada pelaksanaan kedaulatan. Pemilik kedaulatan itu sebenarnya kan adalah rakyat itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Ketika dinodai dengan proses penanganan pelanggaran yang banyak dan sebagainya, artinya kan kita tidak peduli dengan proses pelaksanaan perwujudan atau penyaluran kedaulatan kita. Maka menurut saya masyarakat harus mau berpartisipasi untuk menyampaikan segala proses pelanggaran yang terjadi di pelaksanaan pemilu. Jadi itu sebuah harapan, dan bagi kita di Bawaslu selama ini kelemahannya adalah masyarakat enggan melaporkan. Enggan melaporkan ke Bawaslu, enggan melaporkan pelanggaran. Ya banyak hal ya, banyak faktor yang membuat mereka enggan, termasuk ya udahlah kita ngapain kita sibuk-sibuk, kita akan begini juga dengan pemilu, kita begini, setelah pemilu kita begini. Nah, menurut saya itu pemahaman yang salah gitu. Adalah yang patut kita syukuri dengan adanya pemilu. Proses suksesi kepemimpinan dengan adanya pemilu itu akan berjalan secara damai. Kenapa pemilu membuat suksesi kepemimpinan berjalan secara damai? Kursi kekuasaan itu terbatas. Ya. Kursi presiden hanya satu, kursi gubernur hanya satu, kursi bupati wali kota hanya satu, kursi DPR itu sedikit. Sementara yang mau banyak. Kalau tidak diatur, kalau tidak ada pemilu, maka tentu orang akan berebutnya dengan cara tidak damai jadinya untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri. Semua orang ingin berkuasa, sementara tempatnya sedikit. Maka pemilulah yang dapat membuat suksesi itu atau peralihan kekuasaan itu berjalan secara damai. Kalau terjadi damai, mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke pasar, mau ke kantor, kita kan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak ada damai, mencari kehidupan kan kita susah. Itulah positifnya pemilu. Jadi pemilu adalah proses suksesi kepemimpinan
secara damai. Mungkin itu harapan saya ke masyarakat gitu. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah Carito Basamo terkait penanganan pelanggaran bersama Bapak Eri Effendi. Kami harap masyarakat dapat ingin dan mau ikut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Eri Effendi yang telah memberikan informasi terkait penanganan pelanggaran. Saya Amalia Rufeda Yandri pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Bawaslu Kabupaten Agam. Kami pamit, salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.